Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Ria Marliana di sini di podcast Self Healing. Buat kamu yang pertama kali datang ke sini, hey welcome. Udah kenal ya. Jadi di sini lo bakal nemuin obrolan tentang wanita, tentang mental health. Pokoknya intinya self development lah, biar self love kamu makin tinggi, biar kamu lebih nyaman dengan diri kamu. So, ketika kamu udah nyaman dengan diri kamu, insya Allah orang-orang di sekitar kamu juga bakal nyaman sama kamu. Apa sih yang yang mahal di dunia ini tuh bukan uang, bukan jalan-jalan, bukan traveling, no, bukan kebahagiaan juga, tetapi ketenangan. Itu yang paling mahal, mahal banget. Ya, di sini semoga bisa semakin mengeratkan kita semua, barisan para cewek. Dan semoga bisa memperoleh ketenangan gak cuma di dunia tapi juga di akhirat nanti ya. So, oke. Untuk episode kali ini agak menarik karena memang aku bakal ngebahas tentang takut menikah. Asik. Pernah gak sih kamu ngerasain takut menikah? Oh ya enggak mbak, wong aku udah nikah. Sama. But anyway, aku dulu pernah takut menikah, pernah bertekad untuk gak menikah dulu itu. For your information. Dan aku nggak mau pacaran bukan karena memang waktu itu dulu nggak ngomong apa sih bentar. Jadi dulu itu aku nggak pernah pacaran bukan karena aku Islam banget gitu, enggak, tapi memang aku nggak pernah percaya sama laki-laki. Oke? Kenapa sih bisa kayak gitu mbak? Terus gimana sih tipsnya? So jangan kemana-mana. Follow podcast aku dan juga follow juga Instagram aku di @riamarliana87 atau kamu bisa juga follow Instagram @karaktercintagoldar. Di situ aku salah satu adminnya, jadi salah satu advisor di situ. Karena di situ bakal ngebahas banyak tentang tips relationship berdasarkan golongan darah. Pisang selimut. Ini siapa sih? Kenapa itu bakul ikutan aja? Oke, stay tune. Oke, balik lagi dengan pisang selimut. Apa sih? Oke, balik lagi bareng Ria Marliana di podcast Self Healing. Podcastnya buat kamu yang pengen makin nyaman dan tenang. Apa sih ngomongnya? Udah pokoknya ngobrol apa aja tentang wanita di sini. Oke? Seperti tadi, gue bakal ngebahas tentang ketakutan menikah. Dan aku bakal cerita sebenarnya. Gue nggak pengen curhat, cuman aku cuma pengen cerita kalau misalkan banyak banget cewek di zaman milenial sekarang yang takut menikah. Why? Pertama gini, ketika anak kecil gitu, misal ya, orang tua kita misalkan dulu sering ribut dan itu ributnya di depan kita. Oke, fine. Ketika kecil mungkin kita ngerasa bahwa udahlah cuek aja, bodo amat kayak gitu. Tetapi hal-hal kayak gitu tuh masuk ke alam bawah sadar loh guys. Kamu mau percaya atau enggak, tetapi sebelum usia dewasa atau sebelum logika kita itu mateng, yang dominan di dalam diri kita adalah perasaan. Ya kan? Ketika orang yang dominan perasaan itu semua hal dalam diri mereka itu gampang banget masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu gimana sih mbak? Alam bawah sadar itu alam kayak yang masuk ada ketakutan, kebahagiaan, yang sampai kamu tuh nggak sadari itu. Jadi kayak, oke, aku udah move on nih kayak gitu kan. Tetapi kamu tiap hari mimpiin si cowok itu misalkan. Itu karena dia udah saking masuknya ke alam bawah sadar, dia nggak bisa keluar dari mulut dan kamu nggak ngerasa itu masalah gitu loh di alam sadar kamu. Tetapi alam bawah sadar kamu sebenarnya masih mengharap dia kembali. Dan itu keluar atau termanifestasikan di alam mimpi gitu loh. Jadi banyak banget hal-hal semacam itu, kayak pertengkaran orang tua, perceraian orang tua. Sebenarnya mereka belum bisa menerima tapi seolah-olah mau mengikhlaskan gitu loh. Tapi dalam hati belum legowo gitu loh. Jadi sampai dia besar dia takut dan dia nggak bisa percaya dengan laki-laki gitu. Dan itu yang bikin banyak banget dari cewek terutama yang gak mau menikah. Karena memang rata-rata kan yang terlihat salah adalah laki-laki ya. Jadi dia merasa bahwa ibunya yang benar dan bapaknya yang salah. Sampai pada titik dimana dia merasa bahwa semua laki-laki itu sama aja gitu.
Dan itu yang bikin dia gak percaya sama laki-laki, gak mau menikah karena takut akan tersakiti. Oke, got it? Nah itu sebenarnya karena belum diuji aja ketemu sama laki-laki yang bisa meluluhkan dia gitu. Ketika dia nanti ketemu sama laki-laki yang bisa meluluhkan dia, bisa membuat dia percaya, itu juga nanti dia mau menerima sih. Tapi ketika menjelang pernikahan dia akan ragu lagi gitu, karena alam bawah sadarnya mulai muncul, ketakutan itu nanti muncul lagi di permukaan. Nanti langgeng gak ya gitu kan, atau jangan-jangan nanti suamiku selingkuh kayak bapak gue gitu kan, jangan-jangan nanti aku bakal cerai, aku bakal disakiti, nah kayak gitu-gitu. Terus gimana dong mbak itu? Nah itu memang alam bawah sadar itu ada beberapa yang bilang, banyak psikolog yang bilang bahwa alam bawah sadar bisa disembuhkan dengan cara terapi atau hipnotis kayak gitu-gitu. Bagi saya, aku bukan seorang psikolog ya, terus terang. Sempat mau masuk psikolog kemarin itu, cuman karena qadarullah belum jadi, uangnya kepake, dan masya Allah aku dibukakan matanya bahwa kamu kan seorang muslim gitu. Kenapa lu nggak mencari yang psikologi yang memang arahnya untuk psikologi Islam gitu. Selain kamu bisa dapat ilmu psikologi, kamu bisa mendekatkan diri juga sama Allah gitu. Gak cuma tabungan di dunia tapi juga tabungan di akhirat. Gak cuma investasi dunia tapi juga investasi untuk akhirat. Terus aku mulai mencari-cari sekolah yang terus terang arahnya ke nanti ke Islamic Center. Jadi memang cita-cita nih, doain ini mau ngomong kemana sih ya. Jadi doain aja aku bisa buka semacam spiritual center gitu. Dan semoga di situ bukan aku yang bakal menyembuhkan orang-orang, enggak, bukan gue. Tapi yang pasti kesembuhan itu pasti datangnya dari Allah. So that's why bagaimana mbak menyembuhkannya? Yang pertama adalah kamu doa sama Tuhan, kamu berserah sama Allah bahwa semua yang sudah terjadi itu pasti atas izin Allah. Dan semua yang terjadi pasti itu untuk kebaikan kita. Cuma hanya saja kita saat ini belum tahu. Kenapa? Karena dimensi kita itu kan hanya bisa melihat dari sisi diri kita. Kita hanya bisa melihat dari saat ini, sekarang gitu kan misalkan. Sedangkan ilmunya Allah itu meliputi banyak hal. Gak cuma dari sisi kamu doang gitu kan. Tapi juga kebaikan dari segi yang lebih objektif dan lebih luas. Dan juga dari rentang waktu kebaikan gak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Tuhan kasih ujian kamu seperti itu, pasti Tuhan yakin banget kamu mampu ngelewatin itu. Tuhan gak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan kamu kok gitu. Jadi means bahwa kamu tuh bisa gitu. Allah percaya sama kamu. Dan Allah sayang banget karena mungkin dengan cara kesabaranmu seperti itu, menerima kejadian-kejadian itu menjadi tangga kamu bisa masuk ke surganya Allah. Welcome gitu loh, welcome ke surganya Allah gitu. Gak semua orang bisa loh, dan gak semua orang dapat reward kayak gitu. Jadi ikhlas dulu sih kalau menurut gue. Jadi lu gak perlu terapi kemanapun, ke siapapun. Orang di dunia ini yang lebih tahu kamu itu ya diri kamu sendiri. Bukan psikolog, bukan dokter. Dokter psikolog aja masih nanya kan sama kamu. So itu prinsip yang aku pakai untuk self healing, karena memang aku yakin semua orang di dunia ini pasti punya rasa sakit-sakit hatinya sendiri. Semua orang diuji di hatinya. Karena kalau gak kayak gitu kita gak akan pernah ingat sama Tuhan. Jadi cara menyembuhkannya yang pertama adalah kamu coba ngobrol deh sama Allah, sama Tuhan. Ikhlasin semua yang sudah terjadi sudah. Kalau masalah soal ketakutan, semua di dunia ini pasti ada risikonya. Risiko sakit hati, menikah pun itu adalah menambah tanggung jawab. Jadi kita nggak bisa menjaga atau menjamin bahwa ketika dia bilang aku bakal ngebahagiain kamu, aku bakal setia gitu, terus kamu bakal percaya gitu aja. No, jangan percaya sama dia, percaya itu sama Allah. Yang bakal ngejaga dia itu Allah. Jadi minta tolong doa sama Tuhan, tunjukkan yang benar itu benar dan tunjukkan yang salah itu salah. Dan setelahnya kamu ikhlas aja. Jadi fokusnya bukan ngejagain dia 24 jam loh, enggak, karena memang dia manusia bukan panci. Jadi fokus fokusnya mendekatkan diri kita sama Tuhan. Dari situ Tuhan yang bakal ngejaga suami kita. Gampang banget bang ngomong, iya ini susah banget loh, menemukan rumus ini tuh susah banget, harus kemana-mana dulu tahu gak? Harus sakit-sakit dan berdarah-darah dulu loh. Beneran. Jadi insya Allah sama juga ketika seorang ibu kayak saya itu
aduh anakku nanti sekolah ya, anakku nanti misalkan ya, anakku mondok itu nanti siapa yang ngejaga kalau dia diapa-apain gimana kayak gitu. Itu kekhawatiran yang setan bisikin itu biasa gitu loh. Itu memang setan tugasnya kayak gitu, membuat kita tuh gelisah, hidup nggak tenang. Itu yang aku bilang bahwa ketenangan di dunia itulah yang mahal. Ketenangan itu mahal banget di dunia, apalagi di akhirat. Makanya ketika sudah seperti itu, prinsipnya adalah yang ngejaga anak, suami itu bukan kita loh. Jangankan jaga suami atau anak, kita jaga sendiri aja nggak bisa gitu kadang-kadang. Kita nggak bisa ngejaga diri kita sendiri loh. Pinginnya bahagia, kok nggak tenang, kok uring-uringan, kita aja kadang nggak bisa ngatur diri kita kan. So that's why the point, semua hal di dunia ini, ketakutan-ketakutan itu coba jadikanlah sebuah motivasi untuk berdoa lebih dalam dan juga beribadah lebih lagi gitu loh. Manfaatin semua itu biar lebih dekat sama Allah. Dan ingat satu hal, tawakal itu, bahwa semua itu kita bergantungnya sama Allah. Mau ngejagain suami biar tetap setia, ngejagain anak biar tetap selamat, dan sebagainya. Jadi udah tahu ya guys, pertama adalah kalian takut menikah, sebenarnya akar permasalahannya adalah kamu takut tersakiti hatinya. Karena trauma masa lalu mungkin. Dan kemudian gimana caranya? Yang pertama adalah ikhlasin dulu semua yang sudah terjadi. Bahwa sakit hati, kekhawatiran itu risikonya orang hidup. Menikah itu bukan goal atau ending dari sebuah cerita, justru menikah adalah awal dari sebuah perjalanan kamu. Kemudian yang terakhir, coba gantungkan asa-asa, gantungkan harapan kamu dan doa kamu itu bukan ke dia atau ke suami kamu atau ke calon suami kamu atau ke anak kamu atau ke siapapun orang-orang di dunia ini. Sudah, lupakan. Itu karena memang dia ngomong bisa, tapi kan belum teruji ya kan. Ngomong doang, beriman doang itu belum teruji kalau belum bisa dibilang beriman kalau belum diuji gitu loh. Belum bisa dibilang setia kalau belum ada ujian nantinya. Nah aku takut mbak gitu loh. Nah jadikan ketakutan, kekhawatiran kamu itu sebagai modal agar berdoa lebih dalam, mendekatkan diri ke Tuhan lebih dalam. Karena fokusnya adalah lebih dekat sama Allah dan Allah yang bakal ngejaga mereka. Trust me. Oke gitu dulu kayaknya, semoga membantu. Stay love and stay strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya masalah, curhatin aja di podcast Self Healing. Podcast ini dipersembahkan oleh konselorpernikahan.com.